Halo Sobat Investor, bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Bagaimana juga kabar portofolio Anda seiring dengan tren pelemahan yang masih terus menghinggapi indeks harga saham gabungan atau IHSG seiring dengan cukup kencangnya aksi jual, baik itu dalam bentuk aksi ambil untung karena penguatan IHSG dalam beberapa waktu lalu maupun juga bentuk mitigasi risiko dari sejumlah pelaku pasar terkait dengan sebagian sentimen negatif yang ada di market kita pada belakangan hari ini. Ya, berjumpa lagi bersama kami dalam program Ticker Talk edisi Kamis 30 Juli 2026 bersama saya Taufan Sukma. Ya, Sobat Investor, sebagaimana kita tahu IHSG pada Rabu kemarin 29 Juli 2026 lagi-lagi harus kembali melemah dengan pelemahan sebesar 39,2 poin atau 0,64% menuju level 6.091,39. Di awal perdagangan indeks sempat cukup optimis dengan bergerak naik ke level 6.141 sebelum aksi jual kembali menguat sampai memaksa indeks berada di level terendah di posisi 6.029. Nah, apa yang kira-kira membuat posisi indeks ini terus betah di zona merah? Apakah kemudian aksi jual ini terjadi sehingga tidak menyisakan ruang bagi indeks untuk mulai merangsek ke zona hijau? Untuk membahas hal tersebut, kita udah bergabung dengan Senior Vice President sekaligus Head of Retail Marketing and Product Development Division dari PT Henan Putira Asset Management, yaitu Mas Reza Fahmi Riawan. Selamat pagi Mas Reza, selamat bergabung. Pagi Mas Taufan. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Reza. Terkait ini langsung saja kita masuk ke pembahasan. Dengan sepanjang pekan ini indeks terus-terusan berada di zona merah. Nah ini kalau menurut Mas Reza sendiri faktor utamanya apakah? Apakah kemudian memang sentimen dari pergantian pucuk pimpinan dari Bank Indonesia atau ada hal lain yang juga memperkuat tekanan terhadap indeks? Ya, memang di awal sih kombinasinya cukup banyak ya. Memang ada unsur profit taking dan juga situasi global yang mulai memanas. Jadi IHSG juga walaupun sudah menguat cukup cepat, tiba-tiba beberapa hari ini turun drastis. Yang lebih membebani pasar beberapa hari terakhir itu adalah meningkatnya ketidakpastian, Mas, terkait isu pergantian Gubernur Bank Indonesia yang membuat pelaku pasar itu menunggu arah kebijakan moneter kita ke depan gimana. Jadi bagi investor asing yang paling penting, terutama untuk asing ya, yang paling penting bukan sosoknya semata, tapi kesinambungan kebijakan BI dalam menjaga stabilitas rupiah, inflasi, dan kredibilitas pasar keuangan itu yang sedang ditunggu. Selain itu juga ya tentu saja pasar juga masih dibayangi oleh sentimen global menjelang keputusan The Fed nanti malam ya gitu. Baik. Nah terkait The Fed sendiri, sebenarnya apa ekspektasi dari pelaku pasar dari keputusan The Fed ini sendiri? Apakah memang yang banyak diharapkan suku bunganya naik atau dipertahankan atau seperti apa yang diharapkan oleh pelaku pasar, Mas? Wah, kalau diharapkan sih pengennya turun ya, Mas. Wah, turun. Baik. Ya, memang arah kebijakan The Fed masih menjadi faktor eksternal yang paling mempengaruhi pergerakan pasar Indonesia saat ini, Mas. Jadi memang global cenderung masih dalam mode wait and see karena ingin mendapatkan kepastian apakah proses penurunan suku bunga dapat dilakukan atau malah justru karena kemarin-kemarin kabarnya kan banyaknya juga sentimennya agak hawkish tuh, Mas. Jadi kalau The Fed tetap mempertahankan suku bunga lebih lama, ya tentu saja, dan apalagi kalau naik itu juga biasanya pasti akan mendukung penguatan dolar. Karena otomatis aset-asetnya akan lari ke, aset dunia akan larinya ke Amerika. Padahal selama ini most of aset di dunia juga udah larinya ke Amerika. Jadi untuk di negara berkembang khususnya itu akan sedikit terhambat. Jadi dalam konteks Indonesia kita lebih melihatnya ke arah pergerakan rupiahnya, Mas. Jadi kalau itu nanti belum diturunkan, kita harus mencerna dulu kira-kira yang terjadi akan gimana. Belum juga dengan yang tadi kita sampaikan isu pergantian kepemimpinan Bank Indonesia.
Jadi kombinasi dua itu yang akan membuat kira-kira dolar akan kemana. Kurang lebih itu, Mas. Baik. Kira-kira dolar akan kemana? Nah, ini mungkin dikaitkan juga dengan kondisi di market atau mungkin di emiten yang sebagian diantaranya sudah merilis laporan keuangannya di semester 1 2026, Mas. Nah, ini kira-kira dengan berasumsi bahwa tren kinerja cukup baik dan sesuai dengan target yang dipasang di 2026, mungkin nggak bahwa musim laporan keuangan ini bisa memberi harapan bahwa IHSG akan berhasil merangsek masuk kembali ke zona hijau? Oke. Secara fundamental sebenarnya ada beberapa faktor yang masih cukup menopang pasar Indonesia. Pertumbuhan ekonomi masih relatif terjaga di kisaran 5. Kemudian juga konsumsi domestik juga menjadi penyangga utama. Inflasi juga masih terkendali. Nah, tapi kemudian kalau kita bicara lebih dalam ke korporasi, laporan keuangan semester 1 itu menjadi penting karena menjadi tanda yang menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan ini masih mampu mempertahankan profitabilitas di tengah tekanan suku bunga tinggi dan pelemahan rupiah yang terjadi, Mas. Jadi, tapi kalau kita lihat sebetulnya masih mencatatkan pertumbuhan laba yang solid dan memberikan outlook yang positif untuk semester 2. Jadi harapannya dengan ini masih dapat menjaga kepercayaan investor, terutama yang domestik, untuk tetap mulai masuk dan mengambil posisi di emiten-emiten atau sektor-sektor yang berfundamental bagus, gitu sih, Mas. Baik. Nah, kita beranjak lagi ke isu yang lain nih, Mas, terkait dengan dampak El Nino yang mungkin walaupun memang ini kondisi alam begitu ya yang given tidak bisa kita pertimbangkan hal yang lain atau opsi yang lain, tapi kemudian ini juga tentu berdampak pada cadangan pangan, terus kemudian di Eropa kabarnya juga cukup panas begitu sehingga juga berkaitan dengan cadangan energi yang mereka miliki. Nah, ini sejauh mana sih dampak El Nino ini berdampak juga terhadap kondisi pasar di kita, Mas? Ya, untuk Indonesia dampak El Nino sebenarnya ya cukup penting ya karena berkaitan langsung dengan produksi dan cadangan pangan yang tadi disampaikan. Khususnya komoditas pertanian yang sangat tergantung terhadap curah hujan. Tapi kan memang kebanyakan terjadi di luar sehingga kalau kita mau import atau segala macam juga agak sedikit tertahan. Pasti resiko yang paling cepat muncul adalah kenaikan harga pangan. Jadi kalau ini terjadi dapat saja mendorong inflasi ya. Tapi sebetulnya kalau kita melihat, saya masih melihat bahwa dampaknya tidak selalu langsung terhadap IHSG sih, Mas, kalau untuk El Nino. Saya melihatnya seperti itu. Tapi memang ada rantai efek berantai terhadap inflasi, konsumsi rumah tangga, dan ekspektasi suku bunga. Jadi kami masih lebih fokus pada isu The Fed, arus dana asing, dan kebijakan Bank Indonesia. Walaupun El Nino juga menjadi salah satu faktor yang memang perlu dipertimbangkan, tapi tidak perlu dikhawatirkan terlalu dalam. Mungkin itu, Mas, kalau dari saya. Baik, jadi concern utamanya tetap kabar dari The Fed begitu ya, Mas? Iya, dan BI. Dan perkembangan atau dinamika yang terjadi di Bank Indonesia. Nah, dengan kondisi market yang demikian, seperti yang selalu kami tanyakan, bagi investor pemula misalkan, khususnya investor mungkin generasi muda yang dengan kondisi pasar yang demikian, ada nggak suggest dari Mas Reza apa sebenarnya yang harus dilakukan atau sikap yang perlu diambil? Apakah masih wait and see atau seperti apa? Ya, sebetulnya disiplin menjadi salah satu kunci yang selalu kita sampaikan. Sebaiknya kita juga tidak terlalu bereaksi terhadap volatilitas jangka pendek yang sangat ini dipengaruhi oleh, ya tadi kita sampaikan kan, BI dan The Fed. Koreksinya juga masih, koreksi yang terjadi setelah rally lumayan panjang ini juga terhitung wajar. Nah, jadi sekarang kalau memang boleh, sebetulnya kita dapat mencermati untuk masuk ke beberapa seperti saran kita juga di minggu lalu mulai masuk kan. Dan ini kalau memang sekarang ini sempat koreksi ya bisa dipilih beberapa saham yang turunnya cukup dalam dan berfundamental bagus untuk dapat diambil juga sih, Mas. Tapi Baik. tetap masuknya bertahap, Mas. Jadi dengan fundamental yang bagus, terlebih dengan ini trennya sedang koreksi, sebenarnya menjadi peluang yang juga cukup dipertimbangkan untuk mulai masuk secara bertahap begitu ya, Mas? Betul, Mas. Baik. Sayang waktu kita terbatas. Terima kasih atas informasi yang disampaikan dan
waktu juga yang diluangkan oleh Mas Reza pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi investor sekalian untuk memulai perdagangan di pagi hari ini. Terima kasih Mas Reza, sampai bertemu di lain waktu. Sama-sama Mas. Ya, Sobat Investor, demikian tadi perbincangan kita bersama Senior Vice President sekaligus Head of Retail Marketing and Product Development Division dari PT Henan Putira Asset Management, yaitu Mas Reza Fahmi Riawan. Semoga yang beliau sampaikan, segala analisisnya, segala rekomendasinya, dan sudut pandang beliau dalam melihat kondisi pasar terkini, semoga bisa menjadi insight lebih atau tambahan informasi bagi investor sekalian dalam menata strategi dalam berinvestasi sebelum dibukanya perdagangan pada pagi hari ini. Terkait dengan hal itu, kami selalu sampaikan bahwa segala keputusan berinvestasi, baik itu jual maupun beli saham, itu sepenuhnya berada di tangan Anda, Sobat Investor sekalian. Maka yang bisa kami sampaikan adalah bijaklah dalam berinvestasi. Sekian dari kami, saya Tovan Sukma, sampai jumpa.